Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha." Sesungguhnya manusia yang paling awal dihisab, diperiksa pada hari kiamat pertama adalah orang yang mati syahid. Ya, mati syahid adalah orang yang mati di medan perang membela Islam, memerangi orang kafir. Dahulu banyak terjadi. Sekarang banyak terjadi di beberapa negara, di Suriah, di Yaman, di Palestina. Di Indonesia tak mustahil sebentar lagi terjadi. Siap-siap. Pertama, orang yang mati syahid didatangkan oleh Allah, diperkenalkan, diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada orang itu, dan dia mengakuinya, mengakui semua nikmat dari Allah. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Orang itu menjawab, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Aku berperang di jalanmu dengan seluruh nikmat itu ya Allah, sampai aku mati syahid. Bagaimana respon Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Walakinnaka qatalta li ayyu qala jari'un faqad qil. Kamu memang benar berperang. Kamu benar memang berjihad, membela ajaran kami, memerangi orang-orang yang ingkar kepada ajaran kami. Tapi semua kamu lakukan agar kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan. Ingin pujian orang. Dan pujian itu telah dikatakan orang-orang kepadamu. Terus apa yang terjadi? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar wal iyadzu billah. Lalu Allah memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya. Bayangkan, sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Ini golongan pertama. Golongan kedua, nah ini yang berkaitan dengan kita. Para tulabul ilm, para ustadz, para duat. Mereka pekerjaannya hanya dua, mencari ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Dipanggil juga, diperkenalkan nikmat Allah Azza wa Jalla, ditanya apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu. Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dulu ketika aku di dunia, pekerjaanku hanya belajar, mengajar, membaca Al-Quran karenamu. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu betul belajar, betul mengajar, betul baca Quran, tapi agar kamu disebut orang alim, agar kamu disebut qari. Dan pujian itu sudah orang-orang katakan kepadamu. Ini para penuntut ilmu, para pengajar ilmu yang meniatkan aktivitas belajar dan mengajarnya sekadar untuk memperoleh pengakuan orang. Hati-hati ini. Banyak orang yang tidak sadar menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu disangkanya ikhlas. Dia merasa ikhlas. Ketika oleh Allah diberikan sebuah kasus, baru teruji bahwa dirinya tidak ikhlas. Contoh umpamanya ya, seseorang menjadi koordinator dakwah. Dia sih merasa ikhlas-ikhlas saja. Suatu saat ada kasus umpamanya ada dakwah yang dilakukan tanpa izin dan pengetahuan dia, tidak sepengetahuan dia yang selama ini menjadi koordinator dakwah. Tersinggung tuh.
Antum, ukhti, antunna semua tidak menghargai ana ya. Nah, oh selama ini dia mengkoordinasi dakwah ingin dihargai. Ketika ada orang yang dianggapnya tidak menghargai, marah. Ketika umpamanya saya sebagai salah satu katanya yang disebut ustadz oleh orang lain, dakwah di Bandung, ada orang lain yang menyelenggarakan dakwah tanpa bilang ke saya, tersinggung saya, mereka nggak menghargai saya ya gitu ya, marah. Kenapa kalian nggak lapor ke saya? Ini kan daerah saya. Disangkanya wali kota saya. Tersinggung. Oh selama ini saya dakwah itu ingin dihargai oleh orang, bukan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal orang itu menyelenggarakan dakwah, mengajak orang kepada ajaran Allah. Kalau begitu selama ini saya dakwah itu ingin niatnya agar orang mengikuti saya, bukan mengikuti ajaran Allah. Buktinya ketika ada orang lain yang menyelenggarakan dakwah mengajak manusia kepada Allah tanpa melibatkan saya tersinggung, marah. Berarti kasus itu menunjukkan selama ini dakwah yang saya lakukan berniat bertujuan agar orang mengikuti saya. Nanti kena tuh hadis ini saya nih, waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan saya ke dalam kelompok seperti ini. Karena yang tadi contoh ya, saya jadikan diri saya aja sebagai contoh ini. Mudah-mudahan tidak begitu. Maka nanti oleh Allah dipanggil. Orang itu menyatakan saya belajar, saya mengajar, saya baca Quran. Kata Allah, bohong kamu. Kamu iya belajar, kamu iya mengajar, kamu iya baca Quran, tapi niatnya agar dipuji orang, diakui orang, dihargai orang. Dan memang pujian itu telah ditujukan orang kepadamu. Lalu Allah merintahkan orang itu diseret pada wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ketiga, kalau yang ketiga ini bukan ustadz, tapi mungkin ada di antara yang hadir di sini, ada di antara yang mendengarkan di radio di rumahnya masing-masing. Yaitu hartawan dan dermawan. Dia banyak uangnya berlimpah, dan hartanya yang melimpah tersebut dia pakai untuk kebaikan. Dia pakai menolong orang, dia pakai untuk membantu yang susah, menolong yang butuh, dia pakai untuk mendukung kepentingan-kepentingan dakwah, kepentingan-kepentingan fisabilillah sampai habis uangnya. Bagus enggak? Bagus, super bagus. Orang itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla lalu bertanya tentang amal yang dia lakukan. Dia bilang, ya, kata dia, ma taraktu fi sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang itu, tidaklah aku melihat membiarkan ada satupun momen, satupun kesempatan yang engkau suka untuk berinfak di jalan dari momen tersebut kecuali aku infak di sana. Ada orang susah, butuh bantuan, keluar bantuan. Ada masjid yang sedang dibangun, butuh bantuan, keluar bantuannya. Ada sebuah daurah yang membutuhkan dana yang cukup banyak, keluar bantuan. Seperti itu. Tidak ada satupun kesempatan untuk berinfak yang dia lewatkan. Kecuali dia pasti terlibat dengan jumlah yang sangat besar. Orang menyumbang 10.000, 100.000. Ini berapa perlunya? 50 juta. Nih saya dari 100 juta. Tapi apa kata Allah? Bohong kamu, dusta kamu. Apa yang oleh Allah didustakan? Apa amalnya? Bukan, amalnya benar. Dia infak, dia mengeluarkan uang, dia sedekah di sana. Apa yang Allah dustakan? Yang Allah dustakan adalah niat. Makanya Syekhul Islam di dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, ketika menjelaskan bab as-sidqu, as-sidqu itu kejujuran. Kejujuran itu banyak, ada 6 macam. Salah satunya lah jujur dalam hal niat.
Jujur dalam hal niat maknanya ikhlas. As-sidqu, jujur itu kan maknanya benar. Niat yang benar adalah niat yang ikhlas. Ketika orang beramal niatnya tidak ikhlas, ketika itu dia berdusta dalam hal niat. Makanya 3 orang tadi, ya orang yang mati syahid, ya orang berilmu dan beramal, ya orang yang hartawan dan dermawan, 3-tiganya jujur dalam amalan. Dia benar berjihad sampai mati syahid, dia benar berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia benar berharta dan berderma dengan hartanya, benar jujur. Tapi kenapa Allah mendustakan 3 orang ini dengan mengatakan kadzabta, dusta kamu, bohong kamu? Karena yang Allah dustakanlah niatnya. Niatnya tidak benar, niatnya ria. Coba lihat 3 orang ini amalan zahirnya bagus. Siapa yang mengatakan bahwa jihad sampai mati syahid tidak bagus? Semua orang mengatakan bagus, menjadi cita-cita setiap kaum muslimin. Siapa yang mengatakan bahwa berilmu dan beramal itu tidak bagus? Bagus. Siapa yang berkata bahwa infak sedekah itu tidak bagus? Bagus. Tapi kenapa 3-tiganya masuk ke dalam neraka? Karena keburukan kondisi hatinya. Dia mengabaikan amalan hati, yaitu keikhlasan. Jihadnya tidak ikhlas. Belajar ilmu dan mengamalkan ilmunya, membaca Qur'annya tidak ikhlas. Infak dan sedekahnya tidak ikhlas. Amalan zahirnya bagus, baik, mengundang decak kagum semua orang. Amalan hatinya buruk karena ria. Dia hanya fokus terhadap amalan lahir, tapi mengabaikan amalan batin. Akibatnya Allah campakkan 3 orang itu ke dalam neraka, wal iyadzu billah.